Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, dasar-dasar bimbingan konseling keluarga dengan materi terapi behavioristik. Izin memperkenalkan diri. Saya Novel Hilmi dengan NIM 1807409 sebagai Bapak Joko. Saya Dina Agustina dengan NIM 2000476 dengan peran sebagai Dina Agustina, anak kedua dari Pak Joko. Saya Firana Faizan dengan NIM 2004166 sebagai anak ketiga. Saya Haura Nabilah Ridwan dengan NIM 2005646 sebagai anak pertama dari Pak Joko. Saya Salsabila Safa Azra Darmawan dengan NIM 2009453 sebagai konselor. Saya Yusri Chandra Ningtyas dengan NIM 2000119 dengan peran Ibu Wina, istri dari Pak Joko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak, Bu, adik-adik, gimana saja bebas. Yang penting nyaman gitu makannya. Terima kasih, Bu. Ayo, Nak, duduk yang rapi ya, semuanya. Iya. Baik. Bagaimana nih kabarnya dari Bapak, Ibu, dan adik-adik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Safa selaku konselor yang akan membantu permasalahan yang ada di keluarga ini. Gitu ya. Iya, Ibu. Perkenalkan, saya Bapak Joko sebagai ayah dari anak-anak ini dan juga suami dari Ibu Wina. Usia saya 43 tahun, Ibu. Ya, baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wina, usia 36 tahun. Saya istri dari Bapak Joko dan ibu dari 3 anak ini. Saya Haura, Bu, anak pertama. Usia saya 18 tahun. Saya Dina, Bu. Usia saya 14 tahun. Aku Firana, Ibu. Usia saya 10 tahun, anak bungsu. Wah, oke. Sebelum kita memulai nih ya sesi konseling hari ini, izinkan saya bertanya, apakah Pak Joko dan keluarga pernah mengikuti konseling keluarga sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Ini pertama kalinya bagi keluarga kami. Baik. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita untuk sesi konseling ini akan dibatasi oleh waktu ya. Kita hanya akan menggunakan sekitar beberapa. Maka dari itu dengan waktu yang sangat singkat ini sebaiknya kita benar waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahnya belum bisa terselesaikan, maka kita adakan perjanjian berikutnya untuk pertemuan di minggu depan. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu, setuju. Baik, Bu, setuju. Baik. Nah, mungkin coba dari Pak Joko terlebih dahulu ceritakan kepada saya apa yang membawa Bapak dan keluarga ke sini. Iya, Bu. Kebetulan kan Tuhan menghendaki anak saya kan semuanya perempuan ya, Bu. Memang dari usianya juga usia masih sedang berusaha mencoba hal-hal baru. Namun setiap kali mereka mencoba untuk mendiskusikan hal-hal ini dengan istri saya atau ibu mereka, pada akhirnya mereka hanya saling meneriaki satu sama lain atau menggunakan nada yang tinggi. Maksudnya bagaimana itu? Iya, Bu. Misalnya Firana, adik saya yang terakhir, pernah meminta izin untuk mengikuti les menggambar. Lalu ibu saya bilang kalau adik saya terus-terusan tertarik menggambar, sampai masa kuliah nanti, Firana hanya akan menjadi pekerja dengan gaji kecil atau lebih buruknya pengangguran. Betul, Ibu. Ibu saya itu selalu berlindung gitu di balik kata-kata ibu itu hidup lebih lama dari kamu.
pengalaman ibu tuh pasti lebih banyak dan lebih mengerti gitu apa yang akan terjadi nantinya. Baik, saya mengerti gitu ya kondisi yang sedang keluarga ini hadapi. Nah, kalau dari Virana sendiri, dan kapan sih ini terjadi? Aku sebenarnya pengen banget ikut les menggambar. Jadi waktu ibu ngomong gitu aku ngerasa marah. Kalau sejak kapan? Mungkin sejak ibu masuk ke keluarga kami. Ya nggak, Kak? Maksudnya gimana tuh? Iya Bu, begini. Saya memang bukan ibu kandung dari anak-anak, tapi saya sangat menyayangi mereka semua. Saya hanya tidak ingin mereka hidup gagal. Mereka hidup tidak nyaman. Maka dari itu, saya tuh sering sekali gitu mengingatkan apabila pilihan-pilihan mereka itu bisa menjatuhkan mereka di masa depan. Baik. Saya mengerti gitu ya perasaan Didik dan kekhawatiran Pak Joko juga mengenai situasi ini sampai harus mengikuti konseling keluarga gitu ya. Kalian juga sudah sangat terganggu gitu ya dengan keadaan ini. Iya betul sekali Bu, saya sudah merasa tidak nyaman apabila harus terus-menerus saling berteriak atau marah-marah seperti ini. Baik, jadi permasalahan utama dari keluarga ini adalah kebiasaan saling meninggikan. Ada ketidakselarasaan pendapat. Bagaimana menurut keluarga? Iya Ibu, Betul sekali. betul. Nah, dan keluarga juga menyadari serta merasakan bahwa masalah ini tuh sudah mengganggu harmonisasi di rumah gitu ya. Ya, Ibu. Betul, Ibu. Maka dari itu kami datang ke sini untuk mengikuti konseling keluarga untuk menghilangkan kebiasaan yang mungkin buruk ini, Ibu. Bagus sih sebetulnya ini sudah merupakan sebuah hal yang penting gitu ya tentunya untuk menyadari bahwa adanya suatu permasalahan gitu di keluarga. Nah oleh karena itu saat ini tepat apabila kita mendiskusikan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari konseling ini. Kalau dari saya mungkin ada baiknya apabila kebiasaan yang tidak baik ini dihilangkan. Anggota keluarga jadi lebih memahami satu sama lain, dan kami juga perlu untuk lebih dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Baik, untuk itu kita akan menggunakan teknik homework mungkin ya, yaitu teknik di mana saya akan memberikan Bapak, Ibu, dan adik-adik tugas selama 1 minggu, dan tugasnya adalah menandai dalam setiap harinya apakah kalian masih sering meninggikan suara ketika berbicara. Baik Ibu, Baik, Ibu. kami Baik, Ibu. kerjanya di kertas. Ya, boleh di kertas. Nanti ditulis saja misalnya kalau hari Senin keluarga ada obrolan dengan meninggikan suara, nah maka di samping tulisan hari Senin itu diberi tanda checklist. Baik Ibu, saya sudah mengerti. Baik Ibu, mengerti. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini akan kita cukupkan terlebih dahulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berarti ini sudah selesai ya Bu ya? Sudah boleh pulang? Iya boleh. Nanti minggu depan kesini lagi ya jam yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya akhirnya udah pada datang. Ayo mari kita langsung duduk aja ya. Boleh. Bapak mau di tengah? Enggak. Mangga. Ya mohon maaf Ibu sebelumnya ada sedikit masalah ketika sedang bersiap-siap. Jadi agak terlambat datang ke sininya. Oh iya kan? Ada masalah Iya, apa Bu. memang Bu? Iya Bu, tadi Dina mau pakai baju saya untuk pertemuan hari ini. Ya udah sih ya, biasanya juga kakak pakai baju aku ya iya aja. Ya kan aku kakak.
Nggak berarti bisa pelit sendiri gitu dong. Berantem terus deh, berisik banget. Malu-maluin aja. Soknya berantem deui tadi imah jadi dia berantem we hayo. Atau satu ulah berantem di dia. Maaf Bu Salsa, memang akhir-akhir ini banyak hal yang membuat kami jadi sensitif. Tidak apa-apa, saya sangat mengerti gitu ya bahwa pasti situasi ini tuh masih belum terasa nyaman bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik. Namun, untuk melihat kalian sekeluarga datang kembali mengikuti sesi konseling hari ini saja sudah menjadi hal yang sangat baik. Untuk itu, saya juga ingin meminta hasil tugas dari minggu lalu. Baik Bu, dimulai dari saya ya. Kalau dari saya sendiri tidak melihat adanya percakapan dengan meninggikan suara Ibu. Baik, kalau dari saya memang menyadari sejak hari Selasa ada percakapan dengan meninggikan suara. Baik, mengapa hal itu bisa terjadi ya, Bu? Seingat saya, itu dimulai karena percakapan mengenai anak pertama saya, yaitu Haura, yang akan segera memilih jurusan kampusnya. Karena sekarang ia sedang berada di kelas 12, Ibu. Ya Bu, jadi saya kan pengennya lanjut di rumpun IPA ya, mengambil jurusan peternakan. Tapi ibu saya tidak setuju, ia merasa bahwa saya harus masuk kedokteran atau farmasi. Ya, soalnya ada teman saya gitu yang lulusan dari jurusan peternakan. Namun sekarang pekerjaannya tidak jelas, Bu. Ya tapi kan aku bukan temennya ibu, belum tentu yang temen ibu hadapin tuh bakal sama. Nih ya, dengerin, ibu tuh udah hidup lama dari pada kamu gitu. Jadi ibu pasti lebih tahu gitu apa yang terbaik buat kamu dan apa yang bakal terjadi ke depannya. Baik, saya dapat menangkap dan mengerti gitu ya apa yang sedang terjadi di sini. Baik Ibu maupun Haura perlu untuk lebih memahami satu sama lain, diskusikan semua dengan hati yang tenang dan atau berusaha untuk lebih memahami gitu mengapa Haura ingin ke jurusan peternakan serta mengapa Ibu juga melarangnya. Ya Bu Salsa, tapi ini kan masa depan saya. Saya yang nanti akan menjalani perkuliahan, kerja ketika lulus, dan melanjutkan hidup nantinya. Takutnya saya menyesal apabila saya memilih jurusan yang tidak saya minati. Pun ternyata dari 6 hari ini, 5 hari diantaranya keluar meninggalkan suara ya ketika berbicara. Betul Bu, pada hari Senin semuanya masih berjalan lancar. Tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut dengan meninggikan suara. Namun pada hari Selasa ada percakapan itu. Dan kebiasaan ini kembali lagi. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, di sisi lain, pada tugas Virana juga saya melihatnya bahwa ia memiliki kemajuan nih, justru karena dari 6 hari, hanya 3 hari diantaranya ia meninggalkan suara ketika berbicara. Gitu. Bagus sekali ya, Virana. Iya Ibu, soalnya aku juga nggak ikut-ikutan kalau urusan kampusnya kakak. Aku belum ngerti Bu, jadi ya udah aku diem aja. Tapi memang waktu 3 hari itu aku sama Kak Dina ada berantem karena rebutan paha ayam, terus rebutan kamar mandi sama channel TV. Wah, ya nggak apa-apa ya. Bagaimanapun, proses untuk Virana menahan diri, untuk tidak ikut-ikutan dalam pembicaraan yang meninggikan suara, itu juga sudah sangat bagus ya Virana. Hanya saja gitu, saya belum melihat ada perubahan yang signifikan kecuali dari Virana ini bagi keluarga ini secara sistem gitu. Jadi saya akan menugaskan kembali tugas yang sama dengan minggu lalu. Ya, baik Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Baik Ibu. Karena masih belum ada perubahan yang signifikan tadi yang saya ungkit, jadi kita akan mengadakan juga pertemuan di hari Minggu depan di waktu yang sama. Baik, terima kasih Bu. Berarti sekarang kita pulang ya anak-anak. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ruangan Ibu pindah, Bu? Iya, ruangannya pindah. Yang kemarin bocor, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Adik-adik, silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Nah, gimana nih untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai sesi konselingnya, boleh saya kolektifkan terlebih dahulu gitu ya, tugas yang dikerjakan minggu lalu. Nah, baik. Mungkin ada yang mau menceritakan terlebih dahulu bagaimana 1 minggu ini berjalan? Aku minggu ini malah berantemnya lebih banyak daripada minggu lalu, Ibu. Oh iya, kenapa bisa gitu, Firana? Soalnya hari ini keluar hasil UTS, terus kakak-kakak aku sama ibu aku marahin aku gara-gara nilainya cuma 75 di pelajaran matematika, pas banget sama KKN. Pasti dari Firana sendiri juga sedih ya sama hasil itu. Iya Ibu, aku sedih banget, tapi malah dimarahin sama ibu, sama kakak-kakak. Jadi makin sedih dan marah, makanya jadi berantem. Ya, saya ngerti sih ini pasti berat juga gitu bagi kamu. Apalagi tentunya kamu juga udah berusaha dalam mengerjakan UTS-nya. Keluarga juga mengerti gitu ya bahwa kamu tuh lagi sedih karena hasil kamu yang menurut kamu kurang memuaskan gitu. Mungkin keluarga seharusnya dapat lebih bisa suportif terhadap satu sama lain gitu. Bagaimana? Iya Bu, kami juga sadar bahwa kami kurang mengerti dengan situasi dan kondisi si bungsu. Kalau saya sendiri sebenarnya Baik. cukup mengerti ya dengan perasaan si bungsu, karena kebetulan ayah juga dari kecil nilai matematika selalu KKM ya, jadi cukup mengerti perasaan Kirana. Makasih Mungkin Ayah. itu juga yang membuat mungkin Pak Joko tidak turut langsung Firana gitu ya, karena bisa terhubung sama ceritanya Firana dulu. Lihat dari tugas jumlah checklist keluarga, kecuali Pak Joko, ini masih sama ya, masih 4 hari dalam seminggu, kecuali Pak Joko kosong gitu ya, nggak ada apa-apa. Nah, meskipun begitu, ini sudah menjadi perubahan yang sangat baik ya bagi keluarga karena kuantitas obrolan yang meninggikan suaranya sudah berkurang. Ya. Betul Ibu, saya juga sudah merasakan situasi tersebut di rumah, mulai kondusif seperti yang Ibu bilang. Tidak ada lagi percakapan yang tidak penting yang harus meninggikan suara. Ibu, saya juga setuju bahwa kondisi di rumah sudah mulai membaik, sudah mulai kondusif juga dibandingkan yang sebelumnya. Alhamdulillah ya. Apabila dari Bapak dan Ibu, dan saya juga melihatnya dari setiap adik-adik juga sudah merasa gitu adanya perubahan yang baik ini. Namun tetap karena ini masih 4 hari ya dalam seminggu, jadi saya akan melakukan 1 minggu terakhir tugas yang sama, dan kami akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Apakah tidak apa-apa? Tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Ya Ibu. Baik Bu. Terima kasih banyak ya, semuanya sudah bekerja dengan sangat baik. Minggu ini sudah sangat begitu banyak perubahan yang signifikan dapat saya lihat secara langsung. Kalau begitu, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima kembali. kasih juga Ibu. Sudah boleh pulang ya Bu ya? Kalau gitu, ayo anak-anak. Boleh, Kita pulang. boleh. Kami pamit Ibu. Pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dorong-dorongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah pada datang. Ayo duduk. Makasih Bu. Loh, Ibu jangan ngalangin saya. Ya. Oke, semua pada datang untuk pertemuan hari ini. Gimana kabarnya dari Bapak, Ibu, sama adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah baik Ibu.
Alhamdulillah. Baik, sekarang udah masuk ke pertemuan keempat ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, saya akan mengumpulkan terlebih dahulu hasil dari tugas minggu kemarin. Dapat saya lihat di sini banyak perubahan signifikan ya, mulai dari kebiasaan untuk mendirikan suara kalau misalnya lagi berbicara ini sudah sangat berkurang. Dalam 1 minggu ini hanya 2 kali ya, baik Bapak, Ibu maupun adik-adik. Mungkin ada yang mau bercerita dari seminggu ini, ada apa saja yang terjadi? Boleh dari Pak Joko? Ya mungkin kalau dari saya sendiri sudah tidak melihat lagi ya, nggak tahu kalau pas lagi nggak ada saya, kalau saya sendiri sudah tidak melihat terjadinya peninggian nada ketika perbedaan pendapat. Baik, alhamdulillah. Kalau misalnya dari Ibu Wina, bagaimana? Menurut saya sendiri, saya juga setuju dengan suami saya. Saya pun sendiri melihat di rumah sudah tidak ada lagi dalam kegiatan dalam meninggikan suara. Kalau misalnya ada sedikit pertengkaran, ya kita biasa saja pertengkarannya. Intonasinya tidak sampai meninggi seperti itu. Alhamdulillah, berarti memang sudah banyak banyak ya dari waktu pertemuan pertama kita sampai sekarang sudah pertemuan keempat, sudah begitu banyak ya perubahannya, bagus sekali. Oke, baik, selanjutnya untuk Haura, selaku anak pertama gitu ya. Gimana untuk 1 minggu ini, apakah ada bahan tertentu? Ya kalau dari saya, alhamdulillah Ibu mulai percaya sama pilihan saya buat kuliah. Jadi ya saya juga berharap semoga seterusnya bisa mendukung saya gitu sepenuh hati. Iya sih, karena memang kan untuk usianya Haura sendiri sudah termasuk usia dewasa ya, seharusnya Bu Wina juga dapat lebih percaya kepada apa hal-hal yang mau diputuskan gitu oleh Haura. Ini sudah menjadi proses yang sangat bagus juga baik dari Haura maupun Bu Wina karena sudah mau saling mengerti gitu mengenai apa yang sebenarnya Haura inginkan. Kalau untuk Dina, bagaimana Dina 1 minggu ini? Kalau aku sekarang udah nggak pakai suara tinggi lagi kalau bareng sama Teh Aura sama Kirana. Alhamdulillah, bagus banget ya berarti udah saling bisa menerima dan memahami masing-masing dari anggota keluarganya. Terakhir, si bungsu kita, Firana, bagaimana? Kalau dari aku udah jarang berantem lagi sama Teh Haura sama Teh Dina. Terus Teh Haura sama Teh Dina udah mulai ngertiin aku. Alhamdulillah. Karena pada dasarnya kalau dalam suatu keluarga itu yang paling penting adalah saling mengerti, saling memahami, menerima kebiasaan-kebiasaan serta perilaku dari setiap keluarganya ya. Nah, dari sini juga saya bisa lihat bahwa progres dari tiap minggunya sudah sangat membantu untuk keluarga Pak Joko, sudah tidak ada lagi kebiasaan untuk menyusul ketika sedang berdiskusi. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi temuan berikutnya. Untuk sesi konseling saya rasa sudah cukup, tidak perlu bertemu lagi dengan saya minggu depan, semoga juga tidak bertemu. Untuk itu, terima kasih. Semoga keluarga Pak Joko tetap dalam keadaan sehat seperti ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Amin ya rabbal alamin.